lembaga Lajnah Badan Otonom yang saya hormati, Ansor, Pagar Nusa, Muslimat, Fatayat, Ibnu, PPNU, Jam'iyatul Qur'an Hufad, Jamiyatul Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, Pergunu, Isnu, Hafidhukumullah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah bi'aunillah wa taufiqih saya bisa silatul arham dengan MWCNU Babakan Cirebon. Walaupun saya bukan ketua umum, sudah protolan, tapi masih mustasyar PBNU. Moga-moga pertemuan kita ini membawa barokatillah, menjadi barokah untuk kita semua dalam melanjutkan perjuangan misi Nahdlatul Ulama. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha washfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ayat pira, surat apa? Boleh taruh dewa. Ambil bulat ya, ambil. Saya tawarkan sebuah amanah kepada langit, bumi, gunung. Langit, bumi, gunung semua menolak, tidak sanggup mengemban amanah. Memang berat amanahnya. Takut tidak mampu menjalankan amanah kepercayaan dari Allah. Manusia wong babakan, wong sumber lima amanah tawaran dari Allah itu, manusia menerima. Padahal manusia itu termasuk saya berpotensi sangat zalim, bukan hanya zalim, sangat zalim dan sangat bodoh, sangat tolol, jahul, bukan hanya jahil tapi jahul. Pertanyaannya, amanah apakah itu? Amanah apa sih yang ditawarkan oleh Allah? Alam semesta takut menerima, manusia wong babakan menerima. Amanah apa itu? Ada dua. Ada berapa? Ada berapa? Satu, amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Amanah yang bersifat Tuhan, bersifat suci dari langit. Apa itu? Ad-din, agama. Agama itu amanah, kepercayaan dari Allah kepada kita, dan kita telah menerima. Maka kita harus menjalankan, mengamalkan, dan menyebarkan agama. Kan itu amanah dari Allah. Barang siapa yang tidak peduli dengan agama berarti mengkhianati amanah. NU harus siap menerima amanah, mengembangkan, memajukan, meningkatkan kualitas agama kita. Agama ada dua. Ada berapa? Ada berapa? Akidah dan syariah. Akidah kita mengikuti madhab Imam Abul Hasan Ali al-Ash'ari. Beliau murid dari Imam Ali al-Jubai. Ali al-Jubai murid Imam Ibrahim an-Nadham. Ibrahim an-Nadham Imam Abul Hudal al-Allaf. Al-Allaf murid dari Imam Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid murid Imam Wasil bin Atta. Wasil bin Atta murid dari Muhammad bin Sayyidina Ali, dari istri kedua, bukan dari Siti Fatimah, bukan. Setelah Siti Fatimah wafat,
Sayyidina Ali nikah lagi dengan perempuan namanya Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Jadi Muhammad bin Hanafiyah terkenalnya pada Sayyidina Ali, supaya membedakan dengan Hasan Husain yang dari ibu Fatimah. Sayyid Muhammad jadi didikannya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang muridnya Kanjeng Nabi. Jadi kita ikut Imam Asy'ari berarti kita ikut Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Asy'ari punya murid namanya Imam Al-Bahili Ibnu Mujahid. Imam Al-Bahili Ibnu Mujahid punya murid Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Imam Asy'ari karangannya Maqalatul Islamiyyin, Al-Ibanah, Al-Lumah dan lain-lain. Baqillani karangannya Al-Bayan, Al-I'jaz, At-Tamhid. Baqillani punya murid Imam Haramain, karangannya apa? Al-Arba'in, Latiful Isyarat, sampai jam 12. Al-Asyamil dan lain-lain. Imam Haramain punya murid Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, karangannya akeh banget. Terkenal Al-Iqtisad, Ijamul Awam, Mishkatul Anwar, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah. Wah, akeh banget. Al-Madhuri Ahli. Imam Ghazali punya murid Imam Asy-Syahristani, Abdul Karim Syahristani, karangannya Al-Milal wan Nihal. Imam Syahristani punya murid Imam Muhammad Fakhruddin Ar-Razi, karangan diantara lain Tafsir Razi 16 jilid. Imam Razi punya murid Aduddin Al-Iji, karangannya Al-Mawaqif 7 jilid. Al-Iji punya murid Imam As-Sanusi, karangannya Al-Aqidatul Kubra. As-Sanusi punya murid Ad-Dasuqi. Apa Ad-Dasuqi apa? Jauhar Tauhid. Ad-Dasuqi punya murid Al-Baijuri. Al-Baijuri punya murid Syekh Ahmad Khotib Sambas, Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan karangannya kan Mutamimah, Syarah Alfiyah, Syarah Jumiyah. Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas. Al-Khotib Sambas punya murid Syekh Muhammad Nawawi Banten. Nawawi Banten punya murid karangannya kata Sabina Sulam, Tafsir Munir. Nawawi Banten punya murid Syekh Mahfud Termas, karangannya Madhab Dawin Nadhar, Syarah Alfiyah Suyuti dari Termas, tapi wafat di Mekah. Syekh Mahfud Termas punya murid Syekh Khalil Bangkalan. Khalil Bangkalan punya murid Yai Haji Hashim Asy'ari. Jadi ikut Nahdlatul Ulama jelas boten sanade. Kita ikut para ulama, jelas sekali udah. Daripada melu organisasi lain takonana, jelas enggak guru-gurunya, ketuanya siapa, ketuanya si A, muridnya siapa, nggak akan ketemu. Tapi kalau sampean takon melu Nahdlatul Ulama, pendirinya Kiai Hasyim Asy'ari sampai tekanin Kanjeng Kiai Hasyim Asy'ari punya putra Wahid Hasyim. Wahid Hasyim punya putra Gus Dur, dan dilanjutkan sampai sekarang. Berarti panjenengan niki menerima amanah akidah ahli sunnah wal jamaah gak sembarangan. Amanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo, mangga NU harus aktif dalam membangun akidah sunnah wal jamaah. Bocah-bocah cilik, generasi muda harus hafal sifat 20. Hafal mboten? Hafal mboten Bu? Atau NU kudu hafal mboten? Wujud, kidam, bako, hafal mboten? Hafal. Nomor 1 sifat wujud. Sifat ada. Sifat ada. Allah itu ada. Di Quran atau di hadis tidak ada ayat yang mengatakan Allah itu ada. Ayo baca Quran. Kalau ada,
Yang ada sami'un mendengar, mendengar, basirun melihat, qadirun berkuasa. Wonten ing Quran niku rahimun, rahmanun, rahimun, hakimun, afuwun, ghafurun wonten. Tapi Allah wujud wonten boten ing Quran. Wonten boten ing Quran. Allah wujud. Lah kok Imam Asy'ari berani-beraninya menetapkan sifat wujud nomor siji bagi Allah. Kok berani-berani sekali Imam Asy'ari ini. Nah, itu harus dijelaskan. Ini penjelasannya. Imam Asy'ari bolak-balik maca Quran tidak menjumpai sifat wujud. Padahal nih, selain Allah kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan. Gimana? Kita ini sebenarnya tidak ada kita ini, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lapal tidak ada, uang tidak ada, karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Kalau paham gak ini? Ini kalau ditanya orang Wahabi, di Quran nggak ada sifat wujud. Imam Wahabi nggak pakai itu. Nggak pakai itu. Sifat 20 Imam Wahabi nggak pakai. HTI nggak pakai. Muhammadiyah juga nggak pakai itu. Nggak ngerti itu Muhammadiyah juga. Nah, kenapa Imam Asy'ari di Quran yang nggak ada kok berani-berani mengatakan nomor 1 sifat wujud? Padahal di Qurannya tidak ada. Kalau sama basar, kudrah, iradah, haya, ilmu, kalam wonten. Tapi sifat ada teng Qur'ane mboten wonten. Oleh Imam Asy'ari ditetapkan nomor 1 sifat wujud karena sesungguhnya yang ada hanyalah yang ada, yaitu Allah. Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Alah paham ora itu? Wes kayak belah kayak wis. Paham betul? Maka kita ikut Imam Asy'ari. Sifatnya Allah nomor 1 wujud. Apal betul sifat 20 Bu? Anak putu kudu apal. Kalau kita benar-benar ingin mengemban amanah diniyah akidah. Nomor loro amanah diniyah, nomor loro syariah. Syariah kita memang madzhab 4, tapi Indonesia semua madzhab Syafi'i. Ikut pada mazhabnya Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Dari Imam Syafi'i duduk Habib, tapi ketemu kalau Kanjeng Nabi datang kakeknya Syekh Abdul Muttalib. Imam Syafi'i mujtahid yang menjelaskan atau meletakkan dasar-dasar istinbat, mengambil dalil dari Quran dan hadis, lahirlah sebuah ilmu namanya ilmu fikih. Contoh iki dikira orang angel apa? Kula ngajine angel lho ngeten iki. Ning Quran banyak sekali ayat perintah sholat. Aqimus sholah. Kapan kalau nggak sholat masuk neraka. Betul nggih? Aqimus sholah, yuqimunas sholah, aqamus sholah. Itu segotnya macam-macam, itu redaksinya. Tapi semono banyaknya perintah sholat dalam Quran tidak menjelaskan sholat itu berapa kali. Ayo, kami baca Quran, ana beli ayat mengatakan sholat itu khamsu maktubah. Betul.
Alah nggak pernah baca Quran, baca kulhu. Nggak pernah baca Quran, baca kulhu, falak, nas, berkat. Ning Quran betul wonten Bu penjelasan sholat itu ping 5 langkah. Arane wis zuhur, asar, maghrib, isya, subuh betul wonten Quran. Ayo baca Quran, gulatan Quran. Nabi ayat mengatakan sholat itu ping 5. Arane zuhur, asar, maghrib, isya, subuh betul wonten. Semono pentingnya sholatku. Ini Quran betul terangkan ping pira lan arane apa. Jadi kalau ada orang hanya berpegang pada Quran, tidak akan tahu namanya sholat dan tidak akan tahu berapa kali sholat. Kalau hanya berpegang pada Quran, maka harus berpegang pada hadis. Di hadis wonten furidat alaikum khamsu maktubat al-zuhur wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Diwajibkan kepada kamu sekalian sholat ping 5. Arane zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bon, paham Bu? Paham ping 5. Tapi prakteknya sholat, gimana cara prakteknya? Melakukan sholat priben carane. Wis weruh ping 5 wis sing hadis. Arane wis weruh wis zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Priben carane? Tidak ada dalam hadis. Dan terus kita sholat kayak gini. Dari mana itu? Itu dari kesepakatan ulama, konsensus ulama. Namanya ijma. Paham boten? Jadi kita bisa sholatku karena melu prakteknya. Kalau tidak ikut ulama, nggak akan bisa sholat. Misalnya ada orang sholat, bagus sholatnya. Pak, Ustaz, sholatnya bagus sekali. Belajar dari mana, Ustaz? Oh, dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Demi Allah bohong. Atau jangan kena jawab. Saya belajar dari orang tua, ayah ibu. Berarti taklid. Ayahnya dari gurunya dari kiainya, dari ustadznya, terus bentuk Imam Syafi'i. Paham betul? Walhasil lamun tidak ada Imam Syafi'i, kita tidak tahu prakteknya sholat. Arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17. Takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, al-ruku'u, at-tuma'ninah, al-i'tidal. Apa ya rukun sholat ditulis kan? Dari siapa itu? Dari Quran. Kita tahu rukunnya sholat ditulis. Takbiratul ihram, niat, ngadeg, baca Fatihah, ruku, tumakninah, i'tidal, sujud. Dari Quran, dari hadis, tapi dari ijma'ul ulama. Yakin boten iki? Yakin boten? Iki harus jamaah niki. On. Saya langsung Quran dan hadis. Saya tanya, hadis yang nomor 1 itu hadisnya siapa? Imam Bukhari. Bos, nomor 1 sudah Imam Bukhari. Ya saya juga tahu, masa nggak tahu? Saya juga tahu. Masa pengurus NU nggak ngurus Imam Bukhari? Imam Bukhari ahli hadis nomor. Tapi entetan nggak tahu nih. Imam Bukhari yang ahli hadis nomor 1 itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah, wafatnya 204. Imam Bukhari 256, 256. Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari sing ahli hadis, apal hadis 600.000, taklid Imam Syafi'i. Imam Ghazali semua pintar, semua ya filsafat ya ilmu usul fikih, taklid Imam Syafi'i. Imam Razi semua pintar, taklid Imam Syafi'i. Imam Baqillani, Haramain, taklid Imam Syafi'i. Ente baru SAG, Masya Allah. Mentang-mentang baru SAG. Paham boten? Paham boten? Yes. Sekian kias. Lamun beli nganggo kias analogi, kita nggak bisa ngapa-ngapain.
Contoh kias burhan. Kias apa namanya? Burhan. Sabu-sabu, narkoba, heroin, kokain, ganja, halal nopo haram? Jawab, halal haram. Ane Qur'ane? Rangka. Ane Qur'ane ana? Rangka. Inna sabu haramatan. Wis bahasa Arab wis. Innal mukhaddirat, bahasa mukhaddirat sabu-sabu dulu. Innal mukhaddirat haramatan Qur'ane? Hadis wonten? Lah kok haram? Berani mengharamkan ente. Harus dikiaskan dengan khomer. Khomer ni Qur'ane wonten, khomer itu haram. Innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab rijsum min amali syaitan fajtanibu. Khomer iku haram. Lah iki barang pada karo khomer memabukkan berarti pada harame. Lah carane primen carane? Madakaken carane primen? Nganggone kias. Hadza muskirun wa kullu muskir, hadza muskirun wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram fahadza. Ini barang memabukkan. Setiap memabukkan masuk golongan khamr. Setiap khamr rupa apa baik, bu cair, bu padat, bu putih, bu abang, bu ireng, haram. Maka ini barang itu namanya apa? Namanya apa? Haram. Kias. Kias apa? Kias burhan. Anemani kias aulawi arana. Nempeleng ayah ibu. Oli beli. Haram apa halal itu? Nopo kenging. Ini Quran langka. Tidak dilarang. Quran tidak melarang kita mukul. Apa nempeleng ayah ibu. Yang ada wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak, jangan ngomong kasar dengan ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah, nggak usah ngomong, nggak usah bentak, tempelin banget. Asal betul. Pak, kau berani mengatakan tidak? Kenapa? Pakai kias, kias aulawi arane. Kalau bentak saja haram. Kalau ngomong kasar saja tidak boleh, dosa. Komoh deui. Apa namanya? Itu namanya kias komoh deui namanya. Lebih nempeleng. Kalau nggak pakai kias, coba. Kita nggak bisa mengharamkan sabu-sabu. Kita nggak bisa mengharamkan nempeleng orang tua. Kalau hanya Quran saja dan hadis. Kita nggak bisa mengatakan sabu-sabu haram. Di Quran nggak ada. Paham boten? Niki namanya madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ayo. Kita kan dari awal nih. Dari awal ingat gak ini? Manusia menerima amanah dari Allah ada dua. Samawiyah isinya dua. Agama isinya dua. Akidah dan syariah. Akidah ikut Imam Asy'ari sifat 20. Syariah ikut Imam Syafi'i. Nah, amanah yang kedua, amanah insaniyah. Kita sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai Nabi. Kita sebagai manusia diwajibkan membangun peradaban dan kebudayaan. Peradaban, akhlak, kemanusiaan, pendidikan, kemasyarakatan, akhlakul karimah, gotong royong, akur, apalagi olahraga, seni, harus itu membangun. Jadi kemajuannya manusia itu dengan peradabannya dan dengan kebudayaannya. Lamun anak manusia akidahnya bener, syariatnya bener, tapi mboten pinter, terhormat mboten ibu, maju mboten namine, yang mboten. Ada orang syariatnya benar, sembahyangnya benar, akidahnya benar, tapi bodoh, tidak berpengetahuan, tidak berilmu, tidak berpendidikan, maju mboten orang itu. Nah, NU juga gitu. Orang-orang NU misalnya akidahnya benar, syariatnya benar, tapi tidak berpendidikan, itu bodoh. Oleh karena itu, NU berkewajiban membangun kemajuan di tengah-tengah masyarakat. Pendidikan, terutama pendidikan.
Zaman saniki wis nganggo digital. Ala ngerti orang digital ini. Medsos, YouTube, Google. Zaman saniki ilmu disebarkan pakai Google. Ana sing manfaat, akeh sing madhara. Teroris-teroris, radikal-radikal, itu karena njupute sing Google. Menafsir Quran saya nake dewek, menafsir hadis maunya sendiri, itu sing pun jadi sumbernya. Sing Google, sing YouTube, langkah guru ini langkah. Begitu ngaji ning Google langsung mati syahid, hukum. Ini sendiri wonten ning bapak kan wonten ya? Wonten. Jelas orang itu tidak berpendidikan. Kalau berpendidikan tidak mungkin menafsiri Quran seenake dewek, menafsiri hadis semaunya sendiri. Belajar bertahun-tahun. Ya nyun sewu lah, mohon maaf. Saya bisa segini saja, ini 13 tahun bisa segini nih. Walaupun masih bodoh lah, masih semen itu 11 tahun. Nah kalau hanya belajar di Google, pesantren kilat, 2 minggu, langsung bid'ah, musyrik, sesat. Wonten mboten ning babakan? Wonten mboten? Ya Allah. Maulid Nabi bid'ah, ya Allah. Apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu banyak. Ilmu Kanjeng Nabi mboten ngajari ilmu tajwid, Kanjeng Nabi mboten ngajari ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu tafsir, mboten ngajari ilmu fikih, bid'ah. Belajar ilmu tajwid bid'ah. Kanjeng Nabi enggak ngajari tajwid, ikhfa, idhab, idgham, iqlab, qalqalah, madzazim, majais, mutarda, khobar, fa'il, maf'ul, maf'ullah, maf'ul bih, maf'ul ma'ah. Kanjeng Nabi ngajari wonten mboten? Mboten. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif ngajari mboten? Tafsir Makkiyah, Madaniyah, Burhan ini, mboten. Ngajari rukune salat ngajari mboten. Jadi tidak semua yang tidak diajarkan Kanjeng Nabi itu bid'ah mboten. Ora kabeh. Tidak semua yang tidak diajarkan oleh Nabi itu bid'ah. Contoh, sing gampang mawon. Tulisan Quran, tulisan Arab zaman Kanjeng Nabi langka titike. Ba, tak polos. Tapi sahabat bisa baca. Jim, ha, kok langka bedane. Del, dal sama. Ro, za sama. Sin, shin pada. Sing gawe titik bid'ah ini. Sing gawe titik Imam Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 59 Hijriah. Kanjeng Nabi wafat. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali wafat. Lamun Sayyidina Abu Bakar ditanyakan langsung kuburan kah? Ditakoni ngerti beli titik 13 ngerti ya. Tapi lamun angkat titike ayo bisa maca Quran beli. Lamun angkat titike tak pada baik saged maca mboten? Bid'ah itu padahal di titik itu. Wis ana titike wong babakan masih kangenan maca Quran. Kudu ana harokate nggih mboten? Fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun sing gawe dudu sahabat. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi wafat tahun 170 Hijriah. Itu sahabat pada wafat sahabat. Bid'ah. Tapi namun langkah harokat membabakan sama Quran beli. Padahal bid'ah itu. Wis ana titik, wis ana harokat, masih kathah tiyang tidak bisa baca Quran dengan benar. Maka Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat tahun 224 Hijriah bikin ilmu tajwid tahun 200 anak-anak ilmu tajwid tahun 200 Hijriah. Wis 200 tahun Kanjeng Nabi wafat wis. Baru ada tajwid, idgham, idhar, ikhfa, iqlab, qalqalah, majlazim, majais, huruf halaq.
Lamun Sayyidina Abu Bakar ditahan si kuburan gak? Sayyidina Umar dan Utsman takoni ngerti beli idhar, idgham, ikhfa. Boten ngerti boten bid'ah itu. Tapi lamun langkah bid'ah ilmu tajwid maca urane bener boten. Pantesan si jenggot-jenggotan maca uran plentang-plentong pantesan. Ini nganggo bid'ah ilmu tajwid kabeh. Jadi semua ilmu itu bid'ah. Itu bid'ah. Paham betul? Maulid Nabi zaman sahabat sering kata datang penyair membacakan puisi, syair, memuji-muji Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi minder mawon. Seneng malah ngerokaken. Sahabat ngerokaken. Dalam zaman sekarang maca berjanji, kita mendengarkan yang lain kan, yang baca, yang lain mendengar pada langkah berkat teh, zaman sahabat langkah berkat teh langkah. Ana wong penyair arane Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salmah muji Kanjeng Nabi. Innar rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala mirun ma'azilu. Rasulullah bagaikan pedang yang tajam yang bisa memisahkan antara hak dan batil, antara baik dan buruk. Datang dari suku Quraisy dengan gagah berani, diikuti oleh para pengikut dan juga gagah berani berakhlak mulia. Kanjeng Nabi jalan ketawa Pak, tersenyum. Jaluknya beli, blaweni ya beli. Jaluk jalan boten mencegah ya boten. Malah sing ngalem niki diupai selimut Kanjeng Nabi sing lagi dinggo. Kan ini nganggo selimut lurik-lurik. Selimut lurik-lurik itu bahasa Arabe burdah. Selimut polos bahasa Arabe batoniyah. Muttaqiina ala furushin batoinuha min istabraq. Nah, setiap qasidah sing muji-muji Kanjeng Nabi diarani qasidatul burdah. Maka sampean dipercaya ayu karo isun lunga ning Turki ning Istanbul manjing ning museum Topkapi masih wonten burdah Kanjeng Nabi sing diweaken ning Ka'ab bin Zuhair setelah muji-muji itu masih wonten bukti sejarah itu. Jadi Kanjeng Nabi itu dilem itu boten apa-apa, seneng malah Kanjeng Nabi. Ayo kalau enggak percaya ayo ke Turki dengan saya, tiketnya tunggu dewek. Ya masa ukuran bayar tiketnya. Nah, setiap qasidah muji-muji Kanjeng Nabi diarani burdah. Burdah yang terkenal di Indonesia karangan Syekh Muhammad Al-Busiri. Amin tadakuri jironim bidi salami mazat tadam anjaro min muklatin bidah. Betul apa? Allah. Amhabbatir rihu min tilqa'i kadhimatin Aumadul barku fi dhulma'i min idhami fama li 'ainayka in qultarfu fahamata wa ma li qalbika in qultastafik yahini. Kenapa engkau selalu menangis sampai air matamu bercampur darah? Apakah kamu rindu kangen pada pacarmu yang ada di desa Salam, atau karena engkau teringat malam gelap gulita di desa Kadhimah, atau engkau teringat angin yang bertiup di desa Ibom? Kenapa engkau menangis sampai kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu sedang mabuk cinta. Jawabnya, na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taribul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Memang benar, na'am, memang benar saya sedang mabuk cinta sampai air mataku bercampur darah, kangen seseorang sampai aku sakit. Tapi kalau kamu tahu siapa yang sedang kucintai, kamu akan memaklumi. Maklumlah, siapa sih yang sedang kamu cintai sampai mabok itu?
Yang sedang ku cintai, ku tangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami Huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Yang sedang ku karena dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang akan memberi syafaat kepada kita semua. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falih bin Abdir bin Al-Fahsyad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Matusalih bin Akhnun bin Akhnuh bin Idris bin Hurmus bin Qinan bin Milayil bin Anush bin Syed bin Adam alaihissalam. Jadi yang sedang dicintai oleh Sahibul Burdah Sindra Posdawa adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun sampai nuru ilmune, ngerti ilmune, maulid Nabi berarti sunnah takririyah. Apa? Sunnah takririyah. Sunnah anak telu. Sunnah qauliyah, sabda Kanjeng Nabi. Sunnah nomor loro fi'liyah, kelakuannya Kanjeng Nabi kudu ditiru. Sing takririyah nomor telu, sing ngomong dudu Kanjeng Nabi, sing lakoni dudu Kanjeng Nabi, tapi oleh Kanjeng Nabi dibenarkan, mendapat legalitas. Kalau sama sekilo baskin mendapat apa? Legalitas. Jadi sunnah itu. Jadi maulid Nabi itu oleh Kanjeng Nabi dibenarkan, walaupun tidak minta dan tidak perintah, tidak melarang, tidak perintah dan tidak melarang. Itu namanya dibenarkan, namanya sunnah takririyah. Jadi maulid Nabi itu sunnah apa bid'ah? Jawab, sunnah apa bid'ah? Bukan bid'ah, goblok. Hari layani cili kapula, eman-eman kulaya lah yang layani. Paham boten? Jadi pendidikan harus kita majukan. Mondok nang anak bu, ya Allah, eman-eman duite lamun di pondok nang salah pondoke. Sing jelas mawon. Buntet, kempek, babakan Suwaringin maksudnya, Arjawinangun, Lirboyo, Ploso, Tegarejo, Sarang, Lasem, Sidogiri, jelas. Aja anak Az-Zaitun, As-Sunnah, boten babakan sing mondok mono. Ya. Eman menduite ngongkosi anak mondok As-Sunnah. Bakal membalik kan kelawan bapaknya kafir. Halal darahnya, tidak membangun kemajuan akhlak, moral, budaya, bahkan akan menghancurkan budaya dan akhlak. Paham boten? Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat umat, martabat bangsa tergantung akhlaknya, budayanya, bukan agamanya. Bukan agamanya. Mulianya bangsa bukan agamanya. Contoh, aja kaget. Contoh, di Arab agamanya bener betul. Benar. Islam perang terus 30 tahun. Akhlaknya bener betul itu. Bejat.
Suriah sing mati ratusan ribu, Irak ratusan ribu, Afghanistan ratusan sing mati. Pada Islame, pada Arabe, tunggal senegara. Ning Libya, Yaman, akhlaknya bejat, martabatnya hancur, martabat di mata dunia hancur. Sekian. Wong Jepang, agamanya Yahudi bukan, Kristen sanes, Katolik dudu, Hindu sanes, Buddha bukan, Konghucu bukan, Islam dudu. Agama bangsa Jawa botol loco darah gandul lah ada bahasanya. Artinya agama Sinto artinya. Agama lokal. Lamun Indonesia kan agama lokal lah. Darah gandul, botol loco, satu darmo, sambelun, subun, parpalin, tanpa ruhunan, sinawiwitan. Ada yang kepadanya. Tapi semua dunia hormat boten teng Jepang. Hormat boten Jepang. Maju budayanya, maju akhlaknya. Tidak ada pejabat korupsi, tidak ada hakim tidak adil, tidak ada hak asasi manusia dilanggar, langkah begal, langkah maling, langkah copet, aman kan, terhormat betul ibu. Berarti akhlaknya yang bagus. Agama itu orang karuan, sagamanya tak orang karuan. Akhlaknya bermartabat betul. Syukur-syukur nih babakan agama Islam bener, akhlaknya bagus betul babakan akhlaknya. Coba dalam terbandingnya, coba dalam. Ulang ngalami lungan yang Australia tahun 2011. Bulan puasa muter-muter ceramah yang Sydney, Brisbane, Melbourne, terus muter setengah bulan. Pas malam terakhir, hari terakhir, kula belanja di pasar, oleh-oleh, gantungan kunci, kaos. HP kula ketinggalan di pasarku. Ya wis lah, ketinggalan ya wis lah. Wis hilang lah. Ini kamar hotel, ngempak-ngempaki barang, suikar balik, jam sana pintu diketok. Petugas hotel kalau anak wis jimaning balik kena HP. Duduk Islamku, duduk Islam, Islam. Kira-kira babakan anak HP ketinggalan, kira-kira. Cara akhlaknya bagus, saya mau bang. Kurang ngalami negara Mali, negara Mali itu Afrika Barat, di kota Tembakto. Gone ulama, gone para wali Tembakto itu. Walaupun uang kulit hitam, tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah dikunci jendelanya, tidak ada mobil punya garasi, tidak ada sepeda motor masuk rumah, aman. Membabakan ngoten-ngoten. Berarti akhlaknya masih harus disempurnakan. Agamanya bener membabakan wis bagus. Tinggal amanah pertama wis bener maukah? Akidah sana wis. Tinggal amanah kedua, akhlak dan budaya. Paham betul Bu? Minyak goreng tidak ada. Langkai minyak goreng karena pejabat akhlaknya rusak, bejat. Keadilan luruh keadilan wangel. Wong cilik apa meneh wong cilik. Sing salah jadi bener, sing bener jadi salah. Akhlaknya para hakim bejat. Paham kan? Sekolah sing ora lulus dilulusaken, sing lulus di ora dilulusaken. Akhlaknya dosen bejat. Paham kan? Agama sih bener, agama sih Islam kabeh. Amanah pertama bener, amanah pertama bukan diniyah, samawiyah, ilahiyah. Amanah kedua ini yang masih. Begitu pula masalah ekonomi. Ayo kita bangun pendidikan, ekonomi harus kita bangun. Pulang deleng nama-nama orang 50 wong sugih se-Indonesia. Nomor 1 sing duwe rokok jarum arane Budi Hartono. Duitnya 40 miliar dolar. Sing semilar 14 triliun hitung dewek. Nomor loro Sinarmas duitnya 36 dolar. Tegulati babakan langka. Padahal Sayyidina Utsman wong sugih untuk perjuangan sugih. Sayyidina Utsman wong sugih.
pernah dagangannya teka gawa gandum diangkut 700 onta, kamu kita 700 cikar ya. Tekan di Madinah arep diupai untung 100%, tidak 200%, boten 300%, 3 kali lipat untungnya, tidak. Terus mau berapa maunya? Akan saya sodakohkan pada fakir miskin. Sayyidina Utsman tuh sampai sedekah pirang atus onta. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mireng nama dikin mireng nama niku Sultanul Aulia Qutbun Aqtabil Arba'ah. Wong Baghdad, batu wetan. Suatu hari ziarah teng kuburane Imam Syafi'i teng Mesir, ngulon mana ziarah kubur ning daerah Fustat. Bareng tekaning kubur Syafi'i, ternyata masyarakat sekitar daerah ning desa Fustat kubur Syafi'i melarat wong. Segera Syekh Abdul Qadir Jailani tuku tanah 10 hektar diwakafkan kanggo penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai saniki masih wonten plange auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugih loman. Sampai wali duduk. Jawab, sampai wali duduk. Sugih boten. Loman boten. Tunggu apa? Loman ya Bu ya, loman ya. Abdul Jailani itu loman. Syekh Abil Hasan Asyadili si gadah hizib Nasor, gadah hizib Bahar. Niku pengikutnya 60.000, ditanggung ekonominya. Pengikutnya udah dijamin mangane uripen sama Abil Hasan Asyadili. Moga-moga anak kiai subikaya pun bisa nanggung santrinya, moga-moga. Ajak walik malah santri mendukung kiainya malah. Ngoten nggih. Jadi pendidikan agar memahami agama dengan benar, mangga anak dipondokaken sing pondok sing wis jelas mawon. Sing wis jelas, Lirboyo, Ploso, Sidogiri, Tegaljo, Sarang, Rembang, Kempeh, Babakan, Buntet, jelas. Al-Sunnah Jamaah. Iman duite mudok nang anak ning sing lamun salah kah? Iman duite. Nomor 2, mari kita bangun ekonomi kita, kerja keras untuk bekal ibadah. Bangun masjid, duit, madrasah, duit, pesantren, duit, lu haji, wajib rukun Islam, duit. Jadi duit penting, Bu, duit penting. Asal lu wes halal, kalau sudah oli kanggo sangu ibadah. Ulan iki baru Melayu ning Pekalongan nih. Terus terang mawon, undangan semalam ini tidak tercatat dalam buku saya. Entah gimana ceritanya tuh. Nggak, di WA saya nggak ada, di HP saya nggak ada, di buku tidak ada. Yang ada Pekalongan ada. Karena ya tangga dewek membabakan lah. Sedulur dewek. Kula kan wong Kempek, asli wong Gedongan. Pokoknya Gedongan, ibu kula wong Kempek, Palimanan. Ya masa ditekawis, pulang tekawis. Ini Melayu Pekalongan, mudah-mudahan nyampe sana 10:30 masih ditunggu. Cekap semanten mawon nggih. Insyaallah apa yang saya sampaikan lamun panjenengan ngamalaken cukup cukup kanggo sangu bekal perjuangan Nahdlatul Ulama. Sing ikhlas, sing sabar aja karena kepentingan, mangga. Insyaallah as-sabru ma'ar ridha bil qismah. Sabar itu rima ning pandume Gusti Allah, sabarane. Terima karo dunduman bagian saking Gusti Allah. As-sabru asyukru ar-ridha wa syukur fi qismatillah ta'ala. Singan sabar, bersyukur dan ridho legatine dengan pandume Gusti. Sampai diparingi rugi, diparingi dagangnya bangkrut, diparingi Rasulullah terus akhirnya bisa bararane. Rasulullah Gusti Allah itu adil banget, bisa Allah bener gitu. Yang sedonga wis sembayang dagang masih rugi. Salah nih Bu. Ayo kita belajar membangun diri kita sendiri. Nih, cekelen. Wong pinter, wong alim itu orang berakal. Orang pintar itu orang yang merubah masyarakat. Orang pintar ingin merubah babakan. Orang pintar itu. Tapi bakal bijak, hakim bahasa Arab. Itu alim, hakim.
orang yang menata hatinya. Wong pinter pengen nata masyarakat, wong bijak pengen nata dirinya sendiri. Mulane bakal pinter lokan sak lokan bohong, lokan nipu, lokan gimana? Wong pinter tuh. Ini bakal langka. Jadi bakal pinter itu wong cerdas, pengen menata babakan. Pengen maju babakan. Pinter cerdas, berakal, akil, alim. Berilmu. Tapi kadang-kadang sering-sering malah nipu, bohong, khianat. Tapi kalau orang bijak, orang hakim ingin menata hatinya, menata dirinya. Nah kalau hatinya baik, tidak mungkin bohong, tidak mungkin nipu, tidak mungkin khianat, tidak mungkin hasud, tidak mungkin hikad, tidak mungkin suudzon, tidak mungkin berbuat fitnah, tidak mungkin berbuat adu domba, tidak mungkin berbuat hoax, tidak mungkin jadi mempecah belah masyarakat. Hatinya yang baik. Paham betul? Muga-muga babakan ya pinter, ya bijak. Mudah-mudahan akalnya cerdas, hatinya juga baik. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo kami haturkan untuk para calon pengurus MWC NU Babakan untuk mengambil dokumentasi bersama rombongan